NIM 2241012018 dari Prodi PGIPA semester 4 Institut Agama Islam Abu Yasar Sarolangun. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perkembangan Pemikiran Modern dalam Islam atau PPMDI dengan dosen pengampu Bapak Rian Hidayat MPD. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Latar Belakang Pembaruan, Dampak Kolonialisme dan Keterbelakangan Dunia Islam. Teman-teman, jika kita mempelajari sejarah Islam, kita akan mengetahui bahwa umat Islam pernah mengalami masa kejayaan yang sangat luar biasa. Pada masa itu, umat Islam menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan kebudayaan. Banyak ilmuwan muslim yang menghasilkan karya-karya besar yang bahkan masih dipelajari hingga sekarang. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi tersebut mulai berubah. Dunia Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang. Banyak wilayah Islam dijajah oleh bangsa Barat. Perkembangan ilmu pengetahuan mulai melambat dan kualitas pendidikan juga mengalami penurunan. Keadaan inilah yang mendorong munculnya pembaruan dalam dunia Islam. Para tokoh Islam berusaha mencari solusi agar umat Islam dapat bangkit kembali, maju dalam ilmu pengetahuan, dan mampu bersaing dengan bangsa lain tanpa meninggalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk memahami hal tersebut, pertama-tama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pembaruan Islam. Yang pertama, pengertian pembaruan Islam. Pembaruan Islam adalah usaha untuk memperbaiki kondisi umat Islam agar menjadi lebih maju sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tetap berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Jadi, pembaruan bukan berarti mengganti atau mengubah ajaran Islam. Yang diperbaiki adalah cara berpikir, cara belajar, sistem pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan berbagai aspek kehidupan agar menjadi lebih baik. Misalnya itu kayak pada zaman dahulu, proses belajar hanya menggunakan buku dan papan tulis. Sekarang proses belajar dapat menggunakan laptop, proyektor, video pembelajaran, atau aplikasi pembelajaran. Walaupun medianya berubah, tujuan pembelajarannya tetap sama, yaitu agar peserta didik lebih mudah memahami materi. Begitu juga dengan pembaruan Islam. Tujuannya bukan mengubah agama Islam, melainkan memperbaiki kualitas umat Islam agar lebih maju dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknologi. Dengan adanya pembaruan, diharapkan umat Islam mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, latar belakang pembaruan Islam. Setelah mengetahui pengertian pembaruan Islam, sekarang kita akan membahas mengapa pembaruan tersebut perlu dilakukan. Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang munculnya pembaruan Islam. Untuk yang pertama yaitu kemunduran ilmu pengetahuan. Faktor pertama adalah kemunduran ilmu pengetahuan. Teman-teman tentu pernah mendengar bahwa pada masa kejayaan Islam itu terdapat banyak keilmuan muslim yang sangat terkenal. Mereka itu berhasil mengembangkan ilmu kedokteran, matematika, astronomi, kimia, hingga filsafat. Namun setelah masa kejayaan tersebut, perkembangan ilmu pengetahuan mulai mengalami penurunan. Semangat belajar masyarakat berkurang, kegiatan penelitian semakin sedikit, dan banyak umat Islam yang tidak lagi menjadikan ilmu pengetahuan sebagai prioritas. Akibatnya, dunia Islam menjadi tertinggal dibandingkan negara-negara barat yang saat itu justru mengalami perkembangan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh sederhana yaitu bayangkan ada 2 orang siswa. Siswa pertama itu rajin belajar setiap hari, sedangkan siswa kedua itu merasa sudah cukup pintar sehingga jarang belajar. Setelah beberapa bulan, tentu kemampuan siswa pertama akan berkembang lebih cepat dibandingkan siswa yang kedua.
Gambaran ini hampir sama dengan kondisi dunia Islam pada masa itu. Yang kedua yaitu penjajahan oleh bangsa Barat. Latar belakang berikutnya adalah kolonialisme atau penjajahan. Pada masa itu, banyak wilayah Islam dikuasai oleh bangsa Barat seperti Inggris, Belanda, dan Prancis. Penjajahan membawa dampak yang cukup besar. Banyak kekayaan alam diambil oleh penjajah, kegiatan ekonomi menjadi lemah, pendidikan tidak berkembang secara maksimal, bahkan masyarakat kehilangan kebebasan untuk mengatur negaranya sendiri. Sebagai contoh, Indonesia pernah dijajah Belanda selama ratusan tahun. Selama masa penjajahan tersebut, masyarakat mengalami banyak kesulitan, baik dalam bidang pendidikan maupun ekonomi. Keadaan seperti ini juga dialami oleh beberapa negara Islam lainnya, sehingga perkembangan masyarakat itu menjadi terhambat. Yang ketiga yaitu menurunnya semangat berijtihad. Teman-teman, faktor berikutnya menjadi latar belakang pembaruan Islam adalah menurunnya semangat berijtihad. Lalu apa sih itu berijtihad? Ijtihad adalah usaha para ulama untuk mencari solusi terhadap persoalan-persoalan baru berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pada masa kejayaan Islam, para ulama sangat aktif melakukan ijtihad. Mereka tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan lainnya, sehingga lahirlah banyak penemuan yang bermanfaat bagi kehidupan. Namun seiringnya waktu, semangat untuk berpikir kritis dan melakukan ijtihad mulai berkurang. Banyak orang hanya mengikuti pendapat yang sudah ada tanpa berusaha mencari solusi terhadap persoalan baru. Akibatnya, umat Islam menjadi kurang mampu menghadapi perkembangan zaman, padahal dunia terus berubah dan selalu muncul tantangan baru yang membutuhkan pemikiran serta solusi yang tepat. Sebagai contohnya itu, saat ini kita memanfaatkan internet dan media sosial. Dahulu hal seperti ini belum ada, oleh karena itu para ulama melakukan ijtihad untuk memberikan pedoman bagaimana menggunakan teknologi sesuai dengan ajaran Islam. Dari contoh ini kita bisa memahami bahwa ijtihad tetap penting agar ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Selanjutnya yang keempat yaitu pendidikan yang kurang berkembang. Faktor selanjutnya adalah pendidikan yang kurang berkembang. Teman-teman tentu mengetahui bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci kemajuan suatu bangsa. Namun pada masa itu pendidikan di bidang wilayah Islam mengalami kemunduran. Kesempatan belajar menjadi terbatas, jumlah lembaga pendidikan sedikit dan perkembangan ilmu pengetahuan berjalan lambat. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia juga menurun. Banyak masyarakat yang belum mampu mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Padahal, dalam Islam menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karena itu, para tokoh pembaru berpendapat bahwa pendidikan harus berpikir diperbaiki agar umat Islam dapat kembali maju. Sebagai contoh, yaitu jika suatu negara memiliki pendidikan yang baik, maka akan lahir banyak guru, dokter, ilmuwan, dan pemimpin yang berkualitas. Sebaliknya, jika pendidikan kurang diperhatikan, maka kemajuan negara juga akan terlambat. Yang kelima yaitu munculnya kesadaran para tokoh Islam. Setelah melihat berbagai kondisi tersebut, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki keinginan untuk memperbaiki keadaan umat. Mereka menyadari bahwa umat Islam tidak boleh terus mengalami kemunduran. Oleh karena itu, mereka mengajak masyarakat untuk kembali mempelajari Al-Quran dan Sunnah, meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta memperkuat persatuan umat Islam. Para tokoh pembaru juga menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh menolak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Justru kemajuan tersebut harus dimanfaatkan untuk kebaikan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari sinilah lahir berbagai gerakan pembaruan Islam di beberapa negara yang bertujuan mengembalikan kejayaan umat Islam.
Selanjutnya yaitu membahas dampak kolonialisme. Kolonialisme yaitu penguasaan suatu negara oleh negara lain untuk memperoleh keuntungan baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun kekuasaan. Kolonialisme itu memberikan dampak yang sangat besar bagi umat Islam. Yang pertama itu dampak di bidang ekonomi. Banyak sumber daya alam di negara-negara Islam diambil oleh bangsa penjajah. Hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan lebih banyak dinikmati oleh negara penjajah daripada masyarakat setempat. Akibatnya yaitu kehidupan ekonomi masyarakat menjadi sulit dan angka kemiskinan meningkat. Sebagai contohnya itu seperti pada masa penjajahan di Indonesia, hasil bumi seperti kopi, rempah-rempah, dan hasil perkebunan lainnya dikirim ke Eropa, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri masih hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Yang kedua, dampak di bidang pendidikan. Kolonialisme menyebabkan pendidikan berkembang sangat lambat. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak dimiliki oleh semua orang. Akibatnya, jumlah masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi masih sangat sedikit. Padahal, pendidikan sangat penting untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, dampak di bidang politik. Banyak negara Islam kehilangan kemerdekaannya karena pemerintahan berada di bawah kekuasaan bangsa asing. Akibatnya, masyarakat tidak bebas menentukan kebijakan untuk negaranya sendiri. Segala keputusan penting lebih banyak ditentukan oleh pihak penjajah. Yang keempat, yaitu dampak di bidang sosial. Kolonialisme juga menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Ada kelompok yang memperoleh berbagai fasilitas dari penjajah, sedangkan sebagian besar masyarakat hidup dalam kondisi sangat sulit. Keadaan tersebut menyebabkan munculnya ketidakadilan dan penderitaan di tengah masyarakat. Dari pembahasan tadi dapat kita pahami bahwa pembaruan Islam muncul bukan tanpa alasan. Ada banyak faktor yang melatar belakanginya seperti kemunduran ilmu pengetahuan, menurunnya semangat beristihad, lemahnya pendidikan, serta penjajahan yang dilakukan oleh bangsa barat. Kolonialisme juga memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan umat Islam, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, maupun sosial. Selanjutnya, keterbelakangan dunia Islam. Setelah kita membahas latar belakang pembaruan dan dampak kolonialisme, sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu keterbelakangan dunia Islam. Keterbelakangan dunia Islam adalah kondisi ketika umat Islam mengalami ketertinggalan dibandingkan bangsa lain dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, dan pemerintahan. Kondisi ini tentu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama adalah rendahnya kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan dasar untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, namun pada masa itu pendidikan belum berkembang dengan baik, sehingga banyak masyarakat yang belum memperoleh kesempatan belajar. Akibatnya, jumlah ilmuwan dan tenaga ahli menjadi semakin sedikit. Faktor yang kedua adalah lemahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teman-teman tentu mengetahui bahwa saat ini hampir semua bidang memanfaatkan teknologi. Negara yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya akan lebih maju dibandingkan negara yang tidak mampu mengembangkannya. Karena perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam mengalami kemunduran, maka banyak negara Islam tertinggal dalam bidang teknologi. Sebagai contoh, saat negara-negara barat mulai mengembangkan mesin, industri, dan berbagai penemuan baru, sebagian besar negara Islam masih mengalami kesulitan untuk mengembangkan hal yang sama. Faktor yang ketiga adalah perpecahan di kalangan umat Islam. Persatuan merupakan salah satu kekuatan terbesar dalam Islam, namun ketika umat Islam mulai terpecah karena perbedaan kepentingan, konflik politik, ataupun perselisihan lainnya, maka kekuatan umat Islam menjadi lemah. Keadaan
dimanfaatkan oleh bangsa penjajah untuk memperluas kekuasaannya. Karena itu, para tokoh pembaharu selalu mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan saling bekerja sama demi kemajuan umat Islam. Faktor yang keempat yaitu dampak penjajahan dalam berlangsungnya yang lama. Penjajahan menyebabkan banyak negara Islam kehilangan. Faktor yang keempat tadi adalah dampak penjajahan yang berlangsung lama. Penjajahan menyebabkan banyak negara Islam kehilangan kesempatan untuk berkembang. Perekonomian melemah, pendidikan tertinggal, dan pemerintahan tidak berjalan secara mandiri. Akibatnya, setelah penjajahan berakhir, banyak negara Islam masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bangkit kembali. Kesimpulannya yaitu, dari seluruh pembahasan yang telah kita pelajari, dapat kita simpulkan bahwa pembaruan Islam muncul karena adanya berbagai permasalahan yang dialami oleh dunia Islam. Beberapa faktor yang melatar belakanginya antara lain kemunduran ilmu